Tapi kenapa Al-Quran diturunnya satu persatu, Bib? Nggak langsung utuh, bem. Oke, jadi gini. Makanya di Ramadan itu ada 2 penurunan Al-Quran. Yang satu disebutnya Nuzulul Quran, yang satunya disebutnya Lailatul Qadar. Bedanya? Kalau Lailatul Qadar, Quran diturunkan secara utuh. Jadi langsung diturunkan secara utuh, nggak satu persatu. Oke. Nah, yang satunya lagi Nuzulul Quran, 17 Ramadan di malam hari, itu Al-Quran diturunkan secara bertahap. Oke. Nah, kenapa secara utuh? Karena Tuhan mau ngasih tahu bahwa gua konsisten nih dari awal, bukan diturunkan satu persatu sambil mikir, nih bentar lagi apa lagi ya? Nih enaknya apa lagi ya? Enggak, makanya diturunkan dulu secara utuh. Logically orang bego kayak gue kan ya pasti mikirnya gitu dong. Iya. Iya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an secara utuh. Oke. Jadi itu membuktikan bahwa nih ya utuh ya. Kemudian yang kedua, bertahap. Kenapa bertahap? Pertama, agar orang mampu memahaminya dengan baik. Oke. Ibarat kata, gua kasih lo satu buku, dengan gua kasih lo satu buku yang dicicil artikel per artikel, rasionalnya lu lebih mudah membaca dan memahami kalau artikel per artikel. Betul. Dan Tuhan menurunkan artikel itu seringkali dengan asbab. Konteksnya apa? Oh, lagi perang, diturunkan ayat tentang perang. Lagi ada fenomena ini, fenomena itu, diturunkan ayat ini. Agar lu lebih mudah, oh maksudnya ayat ini tuh ngeritik ini ya. Oh maksudnya ayat itu mau ngasih pelajaran tentang ini ya. Nah makanya diturunkan setahap demi setahap. Oke. Dan juga agar mudah dihafal. Karena dulu itu tradisinya menghafal. Jadi makanya diturunkan setahap demi tahap. Dan yang ketiga, agar yang terjadi itu adalah reformasi, bukan revolusi. Jadi diubahnya itu sedikit demi sedikit. Oke. Karena Al-Quran yang menjadi muatan dari Islam itu adalah agama fitrah. Islam itu agama fitrah, agama yang manusiawi. Kita mengklaimnya. Artinya apa? Dia diturunkan sesuai dengan kemampuan manusia. Kayak minuman keras, nggak langsung diharamkan. Tapi pertama dibilang, ini jelek loh. Orang yang berakal nggak minum minuman keras. Makanya Sayyidina Umar itu sebelum diharamkan udah nggak minum minuman keras. Karena Quran udah bilang jelek. Yang kedua, boleh minum, tapi jangan pas waktu sholat. Yang ketiga baru diharamkan. Karena agar manusia berubah secara setahap demi setahap. Karena Tuhan tahu manusia butuh waktu untuk proses. Kalau enggak dia akan banyak protes. Makanya di setahap demi setahap kan tuh. Itu mengapa kemudian Al-Quran diturunkan setahap demi setahap. Agar orang berubahnya tuh slowly, menghayati, memikirkan, termasuk menguji. Jadi setiap wahyu turun tuh bisa diuji tuh. Oke. Dan waktu itu kan orang Arab itu disebut jahiliyah bukan karena bodoh. Tar lebih. Gue dulu seneng tuh. Jahiliyah itu apa sih? Iya, jahiliyah itu jahiliyah nih. Jahiliyah itu kan bodoh. Tapi jahiliyah itu sebenarnya sebutan pada masa itu yang penuh dengan kegelapan. Punya anak cewek di pendem hidup-hidup. Oke. Kemudian pokoknya keburukan. Tapi mereka bukan orang yang bodoh. Jadi orang yang kalau dalam Islam orang pintar itu adalah orang yang mengimplementasikan kepintarannya. Okay. Lu punya ilmu tentang sabar, lu jalankan kesabaran itu. Karenanya di Al-Quran, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu, tanya ke orang yang berzikir, bukan berpikir. Seharusnya kan tanya orang yang berpikir. Harusnya iya dong. Ini berzikir, artinya bukan hanya memikirkan, tapi menzikirkan, melakukan apa yang dipikirkannya. Okay. Nah, karena itu dulu orang cerdas, orang Arab zaman itu, tapi nggak melakukan. Akhirnya dia termakan oleh nafsu, menjadi pribadi yang zalim. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, mereka tahu bahwa ini ajaran benar. Tapi karena merugikan dia, mereka nggak mau. Oke. Nah, orang zaman itu, sastra itu udah berkembang tinggi. Ilmu dagang berkembang tinggi. Semuanya berkembang, tapi mereka tahu bahwa oh ini memang ilmu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Karenanya setiap wahyu turun diuji oleh semuanya, makin hari makin banyak orang yang suka. Dan FYI. Iya. Jadi as-sabiqunal awwalun 40 orang yang awal-awal masuk Islam itu mayoritas adalah Gen Z dan generasi milenial.